Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalamnya. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada pembahasan talbis iblis terhadap ahli ibadah, ya, di dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, kita bahas kemarin yaitu talbis iblis dalam bab bersuci. Ya, diantaranya adalah dalam berwudu. Beberapa orang ahli ibadah terkena penyakit was-was ketika berniat, sehingga kadang-kadang ia mengucapkan kata ataupun kalimat, aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Kemudian dia mengatakan, aku berwudu agar dibolehkan sholat. Lalu dia mengulangi perkataan pertama dan berkata, aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Kemudian dia terus mengulang-ulang wudunya. Dia mengulang-ulang wudunya dan merasa wudunya belum sempurna. Sehingga kita lihat, ya, sebagian orang mondar-mandir di tempat wudu hanya karena merasa wudunya belum sempurna. Ya, dia khawatir sholatnya tidak diterima. Jadi kekhawatiran yang tidak berdasar, yang tidak beralasan. Ya, kadang-kadang dia merasa ada sesuatu yang keluar dari perutnya, ya, tapi sebenarnya tidak. Mungkin ya sesuatu yang bergolak ataupun ya bergejolak di dalam perutnya, namun sebenarnya dia tidak buang angin karena tidak terdengar suara dan tidak juga tercium bau, hanya was-was belaka. Kemudian dia ulangi lagi wudunya. Sebagian orang yang berwudu merasa belum masuk niatnya, seperti yang disebutkan tadi. Ya, dia merasa belum masuk niatnya, seperti nanti juga kita bahas di dalam bab sholat. Orang-orang yang mewajibkan melafalkan niat di dalam ibadah. Ini yang sering terkena was-was, karena dia merasa niatnya belum masuk. Ya, sebagian orang dibisiki was-was, kalau tidak menyatu antara ucapan niat dengan amal ibadah itu, maka dikatakan belum berniat. Jadi harus seperti akad begitu, ya, tidak ada jeda antara pelafalan niat dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Dan ini kan mungkin suatu hal yang susah dan sukar, ya. Nah, kadang-kadang syaitan suka membisiki hal-hal seperti ini kepada orang-orang yang jahil, ya, ibadah-ibadah yang kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk melakukannya, ya, seperti harus satu nafas. Ya, tidak boleh terpisah antara lafal niat dengan ibadah yang akan dikerjakan, sehingga orang itu akibatnya mengulang-ulang niatnya atau mengulang-ulang ibadah itu. Ya, kembali dia ulangi karena merasa belum masuk niatnya. Nah, maka ya ini semua terjadi, ya, sebab terjadinya talbis seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah kejahilan terhadap syariat. Ya, nah, niat itu di dalam hati, bukan dilafalkan dengan ucapan. Ya, nawaitul wudu'a atau sejenisnya. Ya,
Nah, kemudian ketika mengucapkan lillahi ta'ala harus masuk kepada amal itu, nggak boleh putus. Sama seperti nanti talbis iblis juga terhadap orang-orang yang melafalkan niat di dalam sholat, ya. Nah, kalau tidak nyambung itu antara lillahi ta'ala dengan Allahu Akbar, ada jeda, berarti belum masuk itu. Nah, harus diulangi lagi niatnya dan takbirnya, begitu berulang-ulang, begitu berulang-ulang. Nah, demikian, ya. Nah, ini kata beliau, ya, Ibnul Jauzi mengatakan sebab terjadinya talbis ini adalah kejahilan terhadap ya syariat. Karena niat itu kata beliau adanya di dalam hati, bukan dilafalkan dengan ucapan. Ini Ibnul Jauzi yang berbicara, ya. Membebani diri dengan melafalkan niat termasuk perkara yang tidak perlu. Ya. Nah, kadang-kadang juga menjadi suatu hal yang janggal dan ganjil ketika terjadi pelafalan yang tidak sinkron dengan niat. Toh yang berlaku adalah niat yang ada di dalam hati, bukan apa yang dilafalkan. Nah, di samping itu tidak ada faedahnya juga mengulang-ulang pelafalan niat karena merasa belum masuk katanya. Ya, belum nyatu atau belum ngeblend istilahnya, ya, antara niat dengan ibadah itu. Nah, ini adalah pembebanan diri sendiri dengan suatu yang kadang-kadang mustahil, ya, susah. Nah, dan di antara ahli ibadah itu ada yang terkena talbis iblis dengan ya mencermati air wudhu secara berlebihan. Ya, iblis berkata, dari mana kamu tahu air itu suci? Maka dia memeriksa air itu, memandanginya lama sekali begitu, ya, memastikan nggak ada apa-apa, nggak ada najis. Kadang-kadang dicium-cium, kadang-kadang diamati lama-lama, dilihat lama-lama, dipastikan ada nggak yang mengapung di situ. Nah, ini termasuk sikap yang berlebihan. Ya, iblis membisiki ataupun setan membisiki ke telinganya. Dari mana kamu tahu air itu suci? Coba periksa, coba periksa, coba. Maka dia ya kerjanya memeriksa air wudhunya, ya. Sehingga akhirnya mungkin dia terluput dari takbiratul ihram karena kelamaan ya di tempat wudhu. Ya, kelamaan di tempat wudhu. Nah, demikian, ya. Lalu dia membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang jauh. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ada ini yang masuk, ada ini yang jatuh ke air itu. Ya, ditumbuhkanlah kecurigaan dan lain-lain sebagainya, ya. Ya, padahal ya syariat itu sudah cukup mudah baginya. Ya, kalau kita lihat secara visual nggak ada najis, ya sudah berarti suci. Nggak perlu dipastikan sedetil-detilnya, bahkan mungkin harus pakai mikroskop gitu, ya. Supaya memastikan nggak ada najis itu kan menjadi suatu yang susah dan sukar. Ya, nah demikian. Tapi ya kecurigaan itu, bayangan-bayangan itu, kemungkinan-kemungkinan itu terus dibisikkan iblis ke telinganya. Sehingga ini membuat dia akhirnya menjadi susah sendiri. Nah, orang kalau udah merasa susah dengan satu ibadah, dia tinggalkan ujung-ujungnya. Ya, nah demikian, ya. Nah, padahal agama itu mudah. Ya, hukum asal air adalah suci. Asalkan tidak nampak secara visual jelas najis jatuh ke dalamnya. Ya, ada najis di situ. Nah, jadi tidak boleh hukum asal ini ditinggalkan begitu saja karena kemungkinan ataupun waham, ya, kemungkinan yang tidak pasti dan tidak jelas. Ya, nah maka singkirkan was-was itu di dalam hati. Ya, karena kadang-kadang setanlah yang membisikkan kita katakan was-was itu ke dalam hati kita supaya kita terhalang dari ibadah. Ya, berapa banyak orang-orang yang kelamaan di tempat wudhu akhirnya terluput takbiratul ihram bersama imam. Atau dia jadi masbuk, padahal dia sebenarnya tidak masbuk. Dia datang mungkin sebelum waktu sholat, tapi ya itu tadi, ya setan menghalanginya dari kebaikan melalui pintu yang lain, yaitu dari bab was-was. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ada juga yang terkena talbis iblis hingga menggunakan air begitu banyak. Ya. Dan bukan lagi boros ya, mubazir, tapi ya sudah ya kita katakan membuang-buang air. Ya, seperti misalnya untuk membasuh tangan, dia ciduk satu gayung untuk membasuh sebelah tangan, ya bayangkan. Berarti tiga kali gayung, mungkin habis berwudu kurang setengah itu bak airnya. Ya, nah terkuras oleh ya penggunaan air yang berlebihan itu. Nah, demikian. Jadi was-wasnya supaya air itu merata ke seluruh anggota wudu. Iya, itu adalah kewajiban, tapi bukan dengan cara seperti itu. Ya, nah demikian. Nabi pernah berwudu dengan satu mud air. Satu mud. Mandi dengan satu sa'. Satu mud itu satu cidukan dengan telapak tangan orang dewasa. Dan itu cukup untuk berwudu. Nggak harus bergayung-gayung, bahkan berember-ember. Ya, dia hidupkan keran sekencang-kencangnya, ditampung di dalam ember, kemudian ya, kalau mau mandi, mandi sekalian kan begitu ya. Nah, ini babnya wudu, tapi kalah penggunaan air untuk mandi dibuatnya. Nah, jadi ini termasuk salah satu talbis iblis yang membuat orang itu boros dalam menggunakan air, ya. Nah, maka muncul beberapa perkara yang tercela tersebut, ya. Nah, akhirnya dia pun terluput dari kebaikan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada beberapa hal di sini ya. Yang pertama adalah ya keburukan-keburukan yang muncul dari perilaku seperti ini. Yang pertama adalah sikap boros. Terutama dalam menggunakan air. Kita tidak boleh boros dalam menggunakan air. Untuk apapun itu. Baik itu untuk mandi junub misalnya, ataupun untuk berwudu. Ya. Ataupun untuk yang lainnya. Kita tidak boleh membuang-buang air. Ya, karena air itu adalah anugerah yang Allah turunkan dari langit, ya. Untuk menyambung kehidupan manusia. Ya, bayangkan manusia hidup tanpa air. Dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Maka kita tidak boleh boros dalam menggunakan air. Ya. Nah, air minum misalnya. Ya, kadang-kadang sebagian orang disisakan. Sementara dia bisa menghabiskan minuman itu. Tapi sengaja dibuang. Ya, atau yang tercecer. Ya. Nah, sehingga ya kalau sebenarnya bisa dihemat. Tapi kemudian ya banyak botol-botol yang dibuka. Ya, misalnya botol minuman air mineral. Tapi tidak dihabisin. Ya sebenarnya kalau dia habisin itu mungkin nggak sampai habis air botol di dalam kardus. Tapi karena boros ya habis. Nah, jadi kita juga tidak boleh boros. Dalam segala hal. Ya, dalam minum, makan, dan lain sebagainya. Karena mubazir itu temannya setan atau saudaranya setan. Termasuk di dalamnya di dalam berwudu. Ya, menggunakan air untuk berwudu. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, menyia-nyiakan waktu yang berharga demi sesuatu yang tidak wajib dan tidak juga dianjurkan. Ya, nah seperti tadi, ya sibuk membaca niat sehingga terluput ya dari kebaikan. Yaitu apa? Takbiratul ihram bersama imam. Ya, nah sebagian orang mengulang-ulang takbiratul ihramnya nggak masuk-masuk, tapi begitu imam mau ruku, masuk. Aneh juga itu ya. Karena dia takut ketinggalan satu rakaat. Tapi dia terluput dari takbiratul ihram, dari mendengar bacaan imam. Ya, hanya untuk mengulang-ulang niat itu. Yang dia kira belum ngeblend ya, belum nyatu dengan ibadahnya. Karena ada juga yang membuat ketentuan ya, lafal niat itu harus satu nafas dan tidak boleh terputus dari ibadah. Karena kalau terputus dari ibadah maka tidak dianggap niat. Nah, ini tentunya cukup memberatkan ya di dalam praktiknya. Yang ketiga adalah menentang syariat. Sebab tidak puas atas ketentuan syariat, ya itu sama saja dengan menggugat syariat. Ya, syariat menyuruh kita untuk berhemat di dalam menggunakan air. Ya, nah kemudian dia merasa kalau berhemat maka wudunya tidak sempurna. Ya, maka dia pun menggunakan air yang banyak ya, tidak menggunakan air secukupnya.
Nah, kemudian yang keempat, terjerumus dalam perbuatan terlarang, yaitu berwudu lebih dari 3 kali. Nabi menyontohkan wudu itu 3 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali. Ya, kecuali membasuh kaki. Membasuh kaki boleh lebih dari 3 kali, bahkan tanpa hitungan ya, sampai kaki itu bersih. Tapi anggota wudu yang lainnya ya, Nabi membatasi 3 kali, 3 kali. Atau 2 kali, 2 kali. Atau sekali, sekali. Ya, nah ini kadang-kadang sampai berulang-ulang kali. Lebih dari 3 kali. Ya, membasuh anggota wudunya. Ya, nah demikian. Nah, bisa jadi dia berwudu sangat lama, sehingga kehabisan waktu sholat yang pokok, yang utama. Atau dia kehilangan awal waktu yang utama, takbir bersama imam, karena mengurusi rasa was-was tersebut. Ya, atau dia kehilangan keistimewaan sholat berjamaah. Ada orang yang bolak-balik ke tempat wudhu sampai sholat berjamaah itu selesai. Ya, anehnya begitu sholat jemaah selesai, ya wudhunya dia anggap sah. Kadang-kadang ini ukurannya menjadi gak jelas, ukurannya perasaan dia. Ya, dia rasa wudhunya sudah sempurna, maka dia pun sholat. Ternyata dia dapati jemaah sudah bubar. Ya, nah demikian. Jadi ini memang syaitan, ya kalau dia tidak mampu menghalangi seseorang dari sholat, minimal dia terluput dari yang utama, ya di dalam bab sholat. Nah demikian. Taib. Nah kemudian talbis iblis atas hamba di dalam wudhu ini juga bermula karena umumnya kita merasa akan melaksanakan satu ibadah. Kalau yang tidak sah, maka tidak sah pula sholat yang menyertainya. Karena wudhu ini syarat sah sholat, maka dia mati-matian untuk menyempurnakan wudhu versi dia. Karena dia nggak mau sholatnya ditolak ya, karena wudhunya tidak sah. Maka dia pun berlebih-lebihan di dalam memastikan wudhunya itu sah. Sehingga kadang-kadang standarnya menjadi nggak jelas. Ya sah menurut dia. Ya, sementara menurut kacamata syariat sudah sah, tapi bagi dia belum sah. Ya, belum sempurna. Maka orang seperti ini biasanya ya terombang-ambing oleh rasa was-was yang menyulitkan dan menyukarkan dirinya sendiri. Seperti yang kita lihat sebagian orang ya mondar-mandir mengulangi wudhu dan mengulangi wudhu ya nggak selesai-selesai ya, atau mengulangi lafal niat berulang-ulang qomat kamit ya nggak selesai-selesai juga. Sementara orang sudah cuci kaki dan keluar siap-siap untuk sholat, atau minimal dia bisa mendapatkan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah kalau ada qobliyahnya. Sementara yang satu ini dia sibuk terus-menerus mengulang-ulangi wudhunya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah seandainya orang yang memiliki penyakit was-was ini memikirkan keadaannya, niscaya ia akan mengetahui bahwa ia telah menyalahi syariat dan jatuh dalam sikap yang berlebih-lebihan. Nah demikian ya. Nah maka dari itu ya obatnya adalah ya menuntut ilmu syar'i yang benar. Ya, menuntut ilmu syar'i yang benar. Kita harus tahu bagaimana Nabi berwudu misalnya. Ya, bagaimana Nabi sholat. Apa yang cukup bagi Nabi cukup juga bagi kita. Kalau Nabi cukup berwudu dengan satu mud, kita juga bisa berwudu dengan satu mud, dan itu tidak dikatakan berlebihan. Ya, atau kurang. Kenapa? Karena Nabi merasa cukup dengan satu mud itu. Nah, kita juga wajib cukup satu mud itu bagi kita. Ya. Nah, itu ya kita katakan Nabi diturunkan, diutus kepada kita untuk memberikan teladan khususnya di dalam bab-bab yang penting dalam agama, yaitu ibadah. Ya, nah demikian. Tapi was-was membuat semua ini menjadi ya berbeda 180 derajat. Sesuatu yang cukup dianggap tidak cukup. Nah demikian. Sehingga ya itu tadi ya, dia pun mengulang-ulangi wudhunya, mengulang-ulangi niatnya. Ya, mengulang-ulangi istinjanya, nggak selesai-selesai, nggak keluar-keluar dari toilet. Kenapa? Dia istinja, ya tidak cukup
ya misalnya mencuci kemaluan 3 kali dengan air, dia ulang-ulangi sampai 10 kali, bahkan sampai kuyup celananya, ya karena kebasahan air. Ya kadang-kadang nggak puas dia buka celananya, dia mandi hanya untuk membersihkan air seni ataupun istinja. Istinja yang nggak perlu kita mandi, kecuali junub kita mandi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, kita juga melihat ada orang yang kerap bangun malam. Kemudian dia naik ke atas menara, lalu dia memberikan nasihat dan petuah. Ya, di antara mereka ada yang membaca beberapa surat Al-Quran dengan suara keras. Ya, mungkin dia anggap baik itu, ingin bangunkan orang dari tidur. Tanpa disadarinya dia telah mengganggu orang tidur. Ya, dan mengacaukan bacaan orang yang sedang sholat tahajud. Nah, ini tentunya masuk dalam kategori mengganggu orang. Ya, sebagian orang ya apalagi pakai mikrofon itu ya. Itu jelas mengganggu sebenarnya. Ya, nah kita kaum muslimin beribadah, tapi tidak boleh mengganggu orang. Ya, karena tidak semua orang bangun pada saat malam. Karena sholat tahajud kan tidak wajib. Ya, maka tidak ada azan tahajud, nggak ada. Azan untuk sholat 5 waktu. Tapi sebagian orang di tengah malam dia teriak-teriak, bangun, bangun. Ya, ya, itu nggak perlu. Ya, walaupun tujuannya dianggap baik, saya baik, tujuannya mau membangunkan orang untuk beribadah, bukan kalau dia beribadah baik, ya, itu argumentasi yang mungkin dari satu sisi bisa diterima, tapi dari sisi yang lain, ya, kita harus melihat dari semua sisi. Dari sisi yang lain mungkin orang menanggapinya sebagai satu tindakan mengganggu. Ya, mengganggu. Orang yang sedang sholat juga bisa terganggu dengan teriakan-teriakan itu. Bukan hanya orang yang tidur, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, di luar sana kan banyak manusia. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ya, ada yang bugar, ada yang letih. Bagaimana dengan orang yang sakit, orang yang letih, bayi yang kebutuhannya adalah tidur? Ya, orang tua yang sudah renta mungkin yang ingin istirahat, orang dari pulang kerjanya karena dia lembur, atau kerjanya kerja pada malam hari, shift-shiftan malam hari, ketika dia mau istirahat terganggu dengan teriakan-teriakan seperti ini. Nabi pernah ingin masuk mengerjakan sholat, ingin memanjangkannya. Tapi Nabi mendengar ada tangisan seorang anak kecil di belakang, maka Nabi pun merubah keinginannya. Nabi meringkas sholat itu dan mengatakan, sungguh aku tahu ya kesulitan ataupun ketidaktenangan hati ibunya karena tangisan anaknya. Nah, Nabi mengorbankan hal-hal yang bisa dikorbankan untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, jadi ini kita katakan yang harus kita pahami dalam agama ini ya. Silakan kita beribadah, tapi jangan sampai mengganggu, ya kita katakan, kepentingan orang lain. Ya, nah demikian. Karena tidak semua orang bangun pada malam hari. Ya, ada orang yang perlu istirahat, ada orang sakit. Kita nggak tahu kan. Di kanan kiri kita mungkin orang pada sakit. Kita teriak-teriak malam-malam. Ya, mereka perlu istirahat. Mereka tidak bisa istirahat, terganggu istirahatnya. Nah, kadang-kadang kita selalu membenarkan argumen kita sendiri. Dan kita tidak mendengarkan argumentasi orang lain. Kita katakan, kan bagus orang sakit bangun supaya sholat dia berdoa sama Allah. Ya, karena kita yang sehat yang bicara seperti ini. Coba kita kita tukar nasib istilahnya. Kita yang sakit, dia yang teriak-teriak. Kira-kira bisa terima nggak? Nah, kadang-kadang kita suka membenarkan argumentasi kita sendiri dan tidak mau mendengarkan argumentasi orang lain. Ya, nah demikian. Sementara kalau itu menimpa diri kita, kita nggak bisa nerima juga. Kita sedang sakit, orang teriak-teriak tengah malam, kita marah. Sementara kalau kita yang teriak-teriak, kita pandai berargumen dengan mengatakan, ya baguslah supaya kamu bangun minta berdoa kepada Allah. Ya.
supaya diminta disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ketika kita dalam kondisi sakit, kemudian kita terganggu dengan teriakan-teriakan, ya lalu orang berkata kepada kita, ya bagus supaya kamu bangun dan berdoa, kita nggak nerima itu. Ya, karena kita ingin istirahat, kemudian kita terganggu dengan teriakan-teriakan seperti itu. Yang mana ini sempat menjadi polemik ya di negeri ini mengenai penggunaan mikrofon. Itu kita lihat juga kenyataannya kadang-kadang berlebih-lebihan ya, mengganggu juga. Ya, nah demikian. Gunakanlah memang untuk kepentingan yang jelas. Misalnya azan 5 waktu ya jelas. Yaitu untuk sholat 5 waktu. Pertanda masuknya waktu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara taharah. Jadi salah satu tipu daya iblis dalam hal ini adalah talbis iblis terkait pakaian yang mereka kenakan dalam sholat. Ya, kita dapati sebagian orang mencuci pakaian yang sudah suci itu berkali-kali. Bahkan pada saat pakaiannya tersentuh seorang muslim pun dia mencucinya. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa orang di luar kelompoknya najis. Maka kalau tersentuh dicuci begitu, disamak lagi kan begitu ya. Nah, lalu berdalil dengan firman Allah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, silakan baca di tafsir, najis di sini bukan najis. Ya kita katakan najis hakiki ataupun najis yang zatiyah, tidak, tapi maknawiyah. Najasa maknawiyah di sini yaitu apa? Keyakinannya yang najis, bukan badannya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian ya, ketika dia tersentuh orang yang tidak segolongan dengannya, dia pun sibuk membersihkannya ya. Atau ada was-was seolah-olah ada terkena. Ya lalu dia cuci itu. Ya, sampai kuyup pakaiannya. Lalu timbul lagi was-was di tempat lain. Jangan-jangan ini juga kena, dicuci lagi. Akhirnya apa? Ya, badannya basah kuyup ya karena dia pakai pakaian yang basah, ujung-ujungnya masuk angin. Besok jatuh sakit dia. Ya wallahu alam bishawab. Nah, ini berlebih-lebihan ya di dalam bab taharah. Maka dulu ada kaum yang suka berlebih-lebihan di dalam bab taharah. Mereka adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Ya, berlebih-lebihan di dalam bab taharah, ya Nasrani. Ya, sebaliknya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Maka kaum muslimin pertengahan. Ya, kita ada ketentuan yang diajarkan Nabi untuk mengangkat hadas dan najis. Dan Nabi mengajarkan kepada kita adab-adab, ketentuan-ketentuan tata cara bersuci. Dan itu cukup. Misalnya beristijmar 3 kali. Ya, 3 cukup, 3 batu. Sebagian orang merasa, waduh kayaknya masih risih sampai 17 batu. Ujung-ujungnya kan bisa merugikan dan membahayakan dirinya sendiri itu. Wallahu alam bishawab. Ya, jadi apa yang dikatakan cukup oleh syariat, maka cukup bagi kita. Cukup bagi Nabi, berarti cukup bagi kita. Kalau Nabi berwudu cukup dengan 1 mud, artinya itu cukup juga bagi kita. Ya, wallahu alam bishawab. Baik. Dan dia pun mencuci berkali-kali ya pakaian yang dia curigai terkena najis. Ya, apalagi celana ya. Dia merasa ada yang netes padahal nggak ada. Udah dia cuci celana itu. Ya, nggak cukup bagian yang dicurigai, ya mungkin separuh celananya itu dia rendam air. Bahkan ada yang merendam semuanya kan begitu ya. Padahal mungkin tempat yang dicurigainya ya mungkin ya terlokalisir pada beberapa bagian tertentu saja. Tapi was-was itu akhirnya apa? Dibuka celananya, dicelupkan ke dalam ember, basahlah semuanya. Ini kan menyulitkan dirinya sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada yang mencuci pakaiannya di Sungai Tigris ya karena menganggap tidak sah jika dicuci di rumah. Ya. Ada pula yang memasukkan pakaian pribadinya ke dalam sumur seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ini terkenal sebagai kaum yang berlebih-lebihan di dalam bab taharah, ya. Bahkan di antara mereka ada yang menggunting pakaiannya ya karena dicurigai terkena najis.
Ya. Tentunya ini merugikan, membinasakan harta. Ya. Nah, kalau setiap kita curiga ada najis yang nempel pada celana, digunting, habis celana kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya kadang-kadang orang yang kena was-was seperti ini ya celana murah diguntingnya, begitu yang mahal, wah kalau ini jangan katanya. Ya, tiba-tiba berubah hukum itu karena ini celana mahal, itu celana murah. Celana mahal ya mungkin dia gunting itu, kalau celana murah dia gunting itu, kalau celana mahal dia nggak tega mengguntingnya. Nah, tanpa alasan tentunya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka sungguh para sahabat itu tidak pernah berbuat seperti itu. Ya, sebaliknya mereka salat dengan mengenakan pakaian ya Persia ketika menaklukkan ya negeri Persia. Mereka juga menggunakan ya baju-baju dari negara-negara yang mereka kunjungi ya, atau baju-baju yang datang kepada mereka dari negeri-negeri lain. Seperti Nabi pernah memakai pakaian dari Mesir ya. Nah demikian. Yang dibuat di Syam, Nabi pakai itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, di antara mereka ada yang terjangkit penyakit was-was, ya, sehingga mencuci semua bagian dari pakaiannya hanya karena terkena setetes air seni mungkin. Nah ini mungkin karena kejahilan ya, nggak tahu cara membersihkan najis yang nempel pada pakaian. Ya, yaitu bersihkan bagian yang terkena najis itu dengan air. Karena media alat bersuci yang utama adalah air. Ya, nah demikian. Basuh dengan air selesai. Nah, ini kadang-kadang kurang puas hingga semua celana dia cuci. Nah, repotnya bagaimana? Dia harus sholat, sementara dia nggak punya celana yang lain. Terpaksa pinjam sana, pinjam sini, ya. Nah, sebagian orang bahkan akhirnya nggak sholat dia. Kenapa? Karena nggak ada celana. Ditunggu lama nggak keluar-keluar, ternyata ngeringkan celana di dalam toilet begitu ya. Nah ini kan kita katakan sikap berlebihan ya di dalam bersuci ya, hingga karena perbuatan seperti ini menyebabkan dia terlambat dari sholat berjamaah. Ya, orang-orang sudah bubar, dia baru keluar dari toilet. Orang keluar dari masjid, dia keluar dari toilet. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan ada juga yang meninggalkan sholat berjamaah karena kita katakan hujan rintik-rintik, karena khawatir mengenai pakaiannya. Ya, hujan itu sebenarnya tidak mengganggunya untuk pergi ke masjid, tapi akhirnya dia tidak pergi ke masjid. Atau karena dia takut dia pakaiannya terkena hujan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hingga akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Nah, demikian juga janganlah seseorang itu menyangka bahwasanya ya dia tidak memperhatikan aspek kebersihan dan aspek kehati-hatian. Ya, dia merasa saya tidak bersih, saya tidak berhati-hati. Kalau saya bersuci, bertaharah apa adanya, harus lebih dan berlebih-lebihan. Nah, ini salah ya. Nah, demikian. Syariat tidak seperti itu. Syariat Islam adalah syariat yang mudah sejalan dengan fitrah. Tidak menyulitkan, bahkan memudahkan. Ya, wallahu a'lam. Taib. Nah, di antara tabis iblis lainnya terhadap mereka dalam bab ini adalah dalam perkara niat sholat. Tadi sudah kita singgung ya. Di antara mereka ada yang melafalkan niat dengan mengucapkan usolli ya, fardal maghribi ataupun al-isya'i ataupun az-zuhri atau asar atau subuh ya. Kemudian dia mengulanginya sebab dia mengira niat itu batal, padahal niat tidaklah bisa batal karena meski tidak diiringi dengan ucapan. Ya, itulah susahnya kalau niat itu harus diucapkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita meleng dari apa yang kita ucapkan. Kita lupa apa tadi yang saya katakan ya. Nah, kemudian dia pun mengulang-ulang ya niatnya ya. Nah, sebagian orang jadi aneh ya. Ketika dia berusaha untuk takbir, dia turunkan lagi, dia ulangi lagi, ya. Nah seperti itu. Nah ini ya tentunya kita katakan berangkat dari kejahilan sih ya, biasanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya ada lagi yang bertakbir kemudian membatalkannya, kemudian bertakbir lagi, lalu membatalkannya kembali. Nah jika imam
mau ruku barulah orang yang terkena penyakit waswas ini bertakbir, ikut bertakbir, lalu ruku mengikuti imam. Lalu apa sebabnya? Dia mampu menghadirkan niat pada saat imam sudah ruku, begitu. Tadi imam sebelum ruku niatnya nggak masuk-masuk. Tapi begitu imam mau ruku, dia pun buru-buru ikut imam. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena memang ini adalah talbis dari iblis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Talbis, syaitan membisiki ke telinganya seolah-olah niatnya itu nggak sah. Ya, nah seperti itulah para pemirsa, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah setan ingin menyulitkan kita dalam ibadah karena dia ingin kita meninggalkan ibadah itu. Ya, karena ibadah yang ya terasa sulit, ujung-ujungnya akan ditinggalkan. Ya, nah maka ya sebagaimana kita mau beribadah, kita mulai dari yang mudah. Supaya apa? Supaya kita merasa ringan mengerjakan ibadah itu. Lama-lama mungkin kita bisa meningkat. Nah, setan mengambil arah yang lain. Dia buat sesulit-sulitnya ibadah itu, bukan semudah-mudahnya, supaya kita meninggalkannya. Ya, supaya kita meninggalkan ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ya sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan masih di dalam bab ya talbis iblis terhadap ahli ibadah. Khususnya di dalam bab toharah dan salat ya. Bab salat banyak ya, kita baru membahas tentang ya talbis iblis terhadap orang-orang yang mewajibkan pelafalan niat di dalam salat ya dengan lisannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwata Islam jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya merasakan bahwa buang air besar tidak sempurna, hanya keluar sekitar 90%. Sementara sisanya tidak dapat saya keluarkan. Lalu saya bersihkan, alhamdulillah hal ini terus-menerus saya lakukan sehingga tidak ada bekas najis di pakaian. Akan tetapi masalahnya, saya merasa keluar angin pada setiap wudhu dan setiap sholat. Dan saya tidak mendengar bunyi dan tidak mencium bau. Apakah saya harus berwudhu lagi atau bisa langsung sholat? Syukran. Ya, kalau tidak ya mendengar bunyi ya ataupun mencium bau, mungkin itu was-was ya. Ya, sesuatu yang bergejolak di dalam perut kita, ada dorongan, tapi sebenarnya belum buang angin. Karena Nabi mengatakan hatta tasma'u sautan au tajidu au tajidarihan. Hingga kamu hatta tasma'u sautan, yang pertama kamu mendengar suara, ya, buang angin dengan suara disebut durat ya. Nah, dibedakan itu. Nah, atau kamu mencium bau, au tajida rihan, atau kamu mencium baunya. Nah, dalam istilah syariat ini dinamakan fusa. Ya, jadi ada durat, ada fusa. Nah, jadi itu dua indikasinya. Karena kalau dikembalikan kepada perasaan itu kan nggak ada ukurannya. Ya, ujung-ujungnya rasa-rasanya, akhirnya ya kita sendiri yang repot. Ya, karena nggak pernah merasa ya tidak buang angin ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, beda mungkin di dalam bab buang air seni atau buang air kecil. Memang di sana ada penyakit ya, yang disebut dalam istilah fikih disebut penyakit salisul baul ya. Ya, orang yang mungkin klepnya sudah lemah, ya memang menetes keluar ya. Nah, dan itu susah dihindari memang. Karena kalau itu adalah penyakit, maka ada keringanannya. Yaitu dia berwudu setiap kali, dia cuci kemaluannya dan dia berwudu setiap kali sholat. Seperti wanita istihadah, cukup baginya. Walaupun ya akhirnya ya ketika mungkin ruku dan sujud, dia keluar kan begitu ya, atau merasa keluar. Ya, atau ngerasa ada yang menetes begitu ya. Nah, ini dimaafkan kalau itu ya bersumber dari penyakit
Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya kita katakan perasaan-perasaan seperti itu hendaknya kita singkirkan. Ya, jangan diikuti. Karena kalau diikuti nggak ada ujungnya, ya, nggak ada selesainya. Ya, dan kita merasa belum berwudu ya terus menerus gitu ya, belum sempurna wudunya terus menerus. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mempunyai penyakit yang menjadikan saya tidak ingat apakah sudah ruku atau belum. Apakah saya sudah sujud 1 kali atau sudah 2 kali Ustaz. Dan perlu diketahui bahwa penyakit ini agak reda pada sebagian hari dan kambuh pada hari lainnya. Masalahnya meskipun saya sudah mempersiapkan sholat lebih dari 1 kali, kondisinya tetap sama. Saya merasa bahwa setiap kali saya ruku dan sujud, saya kehilangan kesadaran. Kebanyakan yang saya lakukan bertumpu pada jumlah yang paling banyak dan tidak sujud sahwi. Apakah sholat saya tetap sah, Ustaz? Ya, ini termasuk gangguan setan juga ya. Ketika hamba itu sholat, ya setan yang bernama khinzib ya, datang mengganggu orang yang sholat dengan mengatakan udzur kadza, ingat ini, ingat itu. Ya, mengingat hal-hal di luar sholat. Ya, hingga akhirnya dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia mengerjakan sholat. Ya, sudah ruku yang keberapa, sudah sujud yang keberapa, sujud berapa kali, dia lupa. Ini apa sujud yang pertama atau yang kedua? Ya, ini rakaat keberapa? Ya, nah dia lupa. Ya, dibuat lupa oleh setan. Kenapa setan yang bernama khinzib ini menyuruhnya untuk mengingat yang lain? Ya, ini adalah salah satu talbis iblis ya kepada orang yang sholat di dalam sholatnya. Ya, maka kita kadang-kadang nggak sadar juga. Ya, begitu takbir, sesuatu yang kita tidak pikirkan muncul dalam benak kita. Ya, muncul dalam benak kita dan kita pun mengikuti ya pikiran itu. Sehingga akhirnya kita pun lupa apa yang kita lakukan di dalam sholat. Maka perbaiki sholat kita, khususnya di dalam bab kekhusyukan ya. Fokus terhadap sholat yang kita kerjakan. Nah, mungkin itu penyebabnya, yaitu kita sering tidak fokus dan tidak khusyuk di dalam sholat. Sehingga kita lupa berapa jumlah ruku, berapa jumlah sujud yang sudah kita lakukan dalam 1 rakaat. Sudah berapa rakaat kita kerjakan sholat itu ya. Nah, ini gangguan khinzib juga, berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan ini ya. Nah, demikian. Yang kedua, jangan-jangan ini adalah penyakit, kita nggak tahu berapa usia dan umur ya si penanya. Ya, kalau memang sudah sudah tua ya, sudah lanjut usia, nah ada ancaman terkena penyakit pikun. Nah, pikun itu tidak serta-merta ya dalam sekaligus langsung parah, enggak. Ya, dia ada tahapannya juga. Ya, mulai dari suka lupa hal-hal yang penting. Ya, hingga akhirnya lupa terhadap hal yang tidak penting. Ya, hingga akhirnya semua perkara dia lupa. Ya, hilanglah kesadaran pada dirinya, jatuhlah dia pikun. Nah, kalau pikun udah selesai, artinya nggak ada nggak ada beban syariat lagi atas orang pikun, kan begitu. Yeah. Nah, demikian. Ya, ya jelas ini belum ya, tapi ini bisa jadi muqaddimah ya menuju itu. Kalau terlalu sering ya. Yeah. Kalau sesekali mungkin wajar lah ya. Tapi kalau terlalu sering, hati-hati. Ya. Nah, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah dari apa? Dari kepikunan, kan begitu ya. Nah, salah satu doa yang dibaca Nabi pagi dan petang adalah minta perlindungan kepada Allah dari al-haram, yaitu pikun. Nah, pikun itu musibah. Kita harus berlindung kepada Allah dari musibah tersebut. Ya. Nah, itu bukan musibah yang ringan. Itu adalah musibah yang berat. Kita lihat orang-orang pikun bagaimana. Kasihan kita kadang-kadang. Ya, ya beruntung kalau ada orang yang ngurus. Kadang-kadang nggak ada yang ngurus. Ya, oleh keluarganya kadang-kadang dibuang ke panti jompo, kan begitu ya. Nah, ya kita tahu bagaimana ya kondisi orang-orang tua yang pikun itu di panti jompo ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya berlindunglah kepada Allah. Mudah-mudahan ini bukan muqaddimah pikun, kan gitu ya, lupa yang biasa. Tapi hati-hati ya. Salah satu indikasi
kita itu terancam pikun adalah kita banyak lupa. Bahkan hal-hal yang penting dan ya kita katakan urgen, kita lupa. Ya, nah, memang ada di sana orang yang nggak wajar lupanya ya. Yeah. Ya, nggak wajar lupanya ini kadang-kadang dia lupa bawa istrinya ke ke pasar kan, dia pulang dia nggak bawa istrinya. Ya, kalau pulang nggak bawa belanjaan karena lupa, ternyata mungkin masih wajar kan begitu ya. Nah, ini dia lupa bawa istrinya. Ini kadang-kadang hati-hati ya. Nah, karena pikun itu dimulai dari ya suka lupa dalam hal-hal yang sebenarnya dia tidak perlu lupa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.